total number adalah 5. Sekarang sudah 1 diselesai dan 4 kira-kira diselesai di bulan 5 tahun ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi biru tahun 2024. Kecuali itu juga untuk itu lingkungan kita install banyak monitor untuk wastewater, waste gas dan waste material. Kita ada sistem peraturan untuk itu limbah pendidikan. Jadi ya kita selalu berusaha membuat compliance di Indonesia. Dan untuk pertanyaan apakah perusahaan PT AOSS akan tambah investasi atau extension ke hilirisasi? Maaf ya, hilirisasi sekarang PT AOSS juga diskusi apakah kita akan extension. Tapi kita sudah kena kerugian yang besar di tahun 2023 dan tahun 2024. Itu loss yang sangat besar, jadi pada perusahaan kita yang paling penting kita survive, bisa berlanjut. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar itu cerita untuk itu banyak perusahaan di Tiongkok, juga ada perusahaan di Indonesia go bankrupt seperti Delong Group atau GNE, ada seperti itu. Jadi kita sekarang semua strategi untuk survival. Dan untuk itu ya untuk CSR, social responsibility ya, kita sebagai perusahaan dan operasi di lokal, kita coba berkembang dengan lokal komunikasi. Jadi kita membuat banyak donasi untuk COVID-19 dan untuk banjir di daerah sekitar kita, dan juga kita donasi banyak material untuk sekolah dan panti asuhan. Ya, tahun lalu saya juga pergi ke pantai asuhan di Konawe. Jadi ya, kita donasi banyak itu makanan yang pokok dan material dan itu tempat 那个睡觉的地方，kasur, tempat tidur ya. Dan kita juga membuat banyak proyek kesejahteraan masyarakat, seperti pasokan air, dan kita juga membuat jalan dan jembatan untuk kampung sekitar kita, dan kita juga bantu siswa atau pelajar setiap tahun kira-kira ratusan orang kampung sekitar kita. Dan untuk hambatan dan harapan kita juga ada beberapa berikutnya. Jadi untuk kendala yang kita dihadapi, yang bersatu kekurangan pasokan biji nikel yang menyebabkan harga biji nikel terus meningkat. Sekarang mungkin kira-kira hampir 60 USD per ton. Jadi kalau dibandingkan harganya 4 tahun dulu, itu sudah 2 kali.
Jadi itu kosnya sekarang sangat tinggi untuk smelter. Dan juga kedua, peningkatan tarif pajak dan retribusi daerah yang terus naik. Contohnya itu PPH sudah ditambah, dan juga sekarang mungkin ada cerita untuk bahan baku nikel, biji dan batu bara juga akan naik. Jadi itu juga membayangkan biaya operasional perusahaan semakin tinggi. Dan ketiga, pertumbuhan kapasitas produksi industri yang terlalu cepat, jadi menyebabkan kelebihan kapasitas. Jadi sekarang di Indonesia asli smelter banyak, jadi untuk supply asli oversupply, over capacities. Jadi untuk industri nikel itu asli tidak bagus untuk semua industries. Jadi kompetisi yang sangat tinggi, dan itu mungkin menyebabkan hasil yang tidak bagus. Dan ketiga, kewajiban menambahkan 100 devisa hasil ekspor dari sektor sumber daya alam di rekening khusus dalam negeri selama 12 bulan. Jadi itu sebelumnya cuma asli di tahun 2024 itu cuma 3 bulan, dan di tahun 2023 asli tidak ada polisi itu. Jadi itu juga mengurangi fleksibilitas menggunakan dana dan meningkatkan biaya pengelolaan untuk smelter. Dan terakhir mungkin itu investment environment kadang-kadang tidak bagus. Contohnya kita ada kasus pencurian, dan juga ada banyak pemberitaan yang tidak benar. Jadi cerita tidak banyak juga merugikan citra perusahaan kita. Jadi untuk perusahaan asing yang paling penting kita ada environment atau lingkungan untuk investment yang stable dan friendly lah. Jadi harapan dari PT OSS kita ada tiga hal. Yang pertama itu mempercepatkan proses persetujuan RKAB, itu rencana kerja dan anggaran biaya untuk biji nikel. Dan kedua, merumuskan kebijakan perpajakan dan kebijakan pengelolaan dana yang adil dan stabil. Jadi kalau polisi yang lebih stabil dan untuk investment kita lebih confidence yang okay, last one. Diharapkan pihak itu pemerintah bisa juga bantu kita untuk operasi environment lebih aman, lebih supportive. Dan terakhir saya mau sampaikan terima kasih untuk itu kesempatan kita berkumpul di sini dan bisa kita rekomendasi atau diskusi di sini. Terima kasih ya Pak. Sangat ikut. Baik, terima kasih.